Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir untuk kita di segmen kompor ya, konsultasi market dan portofolio. Seperti biasa malam Senin kita coba review bagaimana kondisi market terakhir ya, dan bagaimana potensinya untuk minggu depan. Oke, langsung saja untuk kita review pertama ISG ya. Pertama ISG sesuai dugaan dan perkiraan ya. ISG masih cenderung berada di tren konsolidasi ya. Nah, kemarin Senin Selasa itu cukup lumayan ya kenaikannya, habis itu turun lagi karena memang flow dana asing ini masih belum banyak yang masuk. Sehingga fokus kita emang saham-saham konglomerasi ya seperti saya bilang minggu lalu ya, selama teman-teman yang udah cuan di brand, minggu ini memang menjadi penopang ISG di saat saham-saham banking lagi koreksi. Kalau kita perhatikan sendiri teman-teman di sini ya, untuk pergerakan ISG, dia tertahan di level resistnya ya sekitar 7530. Hal ini juga senada ya, 7500-an itu memang area-area resist yang tidak berhasil kemarin di breakout, terutama di level 7530 di sini nih ya. Nah, ini dan kemudian membentuk candle pembalikan arah di sini ya. Limited hammer gitu. Nah, dan untuk minggu depan sih semoga saja ada technical rebound. Harusnya sih technical rebound selama dia bertahan di atas MA20 ya. Kemarin pas bertahan di support MA20-nya. Namun di sisi negatifnya memang outflow asing masih terus dominan ya. Kemarin Kamis sekitar 1,3 T, kemudian 1,2 ya, kemudian hari Jumat 1,5 gitu. Tiada lain tidak bukan banking masih menjadi outflow asing ya. Apalagi rupiah kita udah tembus 16.000 ya, karena harus kita akuin sejak kenaikan Donald Trump, inflow dari dunia kripto itu sangat tinggi ya. Hal itu juga membuat rupiah kita menurun, karena orang pada nuker USD ya, untuk membeli kripto, apalagi yang pakai exchange luar negeri. Maka itu juga salah satu yang membuat rupiah kita terpuruk 16.000, walau diintervensi oleh BI tetap tidak mampu membuat rupiah di bawah 16.000. Kita harapkan semoga saja ya, karena memang biasanya korelasinya negatif ya. Kalau rupiah sama bursa ya, kalau rupiahnya dia melemah 16.000 suka koreksi bursa saham kita, terutama sektor perbankan khususnya. Dan untuk view minggu depan, semoga saja dia bertahan di level support 7270-nya, di MA20. Kita harapkan dia untuk bisa balik rebound lagi untuk menguji level 7530-nya. Tentunya buat untuk menaikkan ini ya perlu segmentasi di luar banking. Kalau misalkan minggu depan Senin Selasa itu belum ada take bond, tapi saya rasa harusnya ada take bond biasanya kalau dia udah 2-3 hari merah, biasanya sih akan ada technical rebound. Apalagi ini udah masuk ke minggu ketiga ya, minggu ketiga biasanya memang udah kelihatan apakah ada win atau tidak. Kalau kita lihat memang agak kurang untuk tahun ini, sama seperti narasi saya sebelumnya, karena biasanya kalau dia inflow deras asing, biasanya di minggu kedua, minggu ketiga itu udah mulai nyicil dah. Nah, ini sampai minggu ketiga, kalau minggu depan belum ada inflow asing, memang win rate-nya hanya di saham konglomerasi, ya, gitu. Kalau di banking kayaknya agak kurang deh. Nah, ini untuk view ISG ya. Sedangkan kalau kita lihat view dari rotasi sektor, masih sektor infrastruktur, karena di sini memang sektor yang membuat kenaikan harga ya, terutama brand dan kawan-kawan ya, gitu. Nah, ini sektor infrastruktur yang masih menarik minggu depan, masih sama ya, dan sektor properti. Nih, properti yang biasanya hanya di leadernya ya, leader market cap-nya itu di PANI. Kemudian sektor non-cyclical yang cukup mulai berbalik arah ya, non-cyclical, serta sektor di cyclical dan basic industry ya, itu aja paling ya. Untuk minggu depan properti, infrastruktur, non-cyclical, serta cyclical dan basic industry. Ya, sektor infra itu sendiri apa sahamnya? Biasanya sih kelihatan ya, kalau nggak salah saham brand ya. Nah, ini benar ya, brand, data, mete, ya, dan sebagainya ya. Beberapa saham bisa kemarin. Nah, ini beberapa saham ya, tapi yang leadernya memang di data, brand, mete, dan sebagainya. Nah, ini saham infrastruktur. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita perhatikan ya, di minggu lalu juga, kalau di narasi saham-saham yang top aku bandarmologi selama 5 hari kemarin ya, kalau kita cek di sini, ya, Bian ini juga salah satu saham konglomerat ya, sama kayak DSSA menjaga ISG. Selain menggunakan brand, saya pikir ISG akan ditopang saham konglomerasi lainnya. Bian punya Lotuk Wong ya,
orang terkaya nomor 3, kemudian banking cuma BCA paling menopang ISG sampai akhir Desember nih kalau saya lihat. Makanya BCA itu paling enak. Kalau menemukan di bawah 10.000 cicil aja tuh beli. Biasanya sih nanti dia cepat naiknya. BCA pasti dipakai untuk naikkan. Kemudian ada DSSA untuk di grup Sinarmas. Nah, kalau dia untuk top akum selama 5 hari seminggu kemarin ada Bian, Java, Indoput, ITMG, TOTL, Metel, Pegas, Antam, PNBN, GJCO, Becic, Cuan. Ini luar biasa cuannya 2 hari kemarin Kamis Jumat. PGTG, UNTR, PANI, BRMS, MTEK, rata-rata grup konglomerasi, SCMA kemarin luar biasa naiknya 190-an. Nah ini sama-sama konglomerasi semua. Panin Group juga dan sebagainya, brand tuh ya. Selama 3 hari masih diakum terus. Kemudian non retail ITMG, Main, Cuan, Antam, Bian, Astra, United Tractor, SCMA, brand, Pani, ya, BRMS rata-rata emang sama-sama konglomerasi ya, grup konglomerat. Dan saya udah buatkan juga teman-teman ya, jadi ada Raja juga daftar saham konglomerasi, teman-teman bisa lihat gitu. Khususnya anak-anak di XO ya, gitu udah dibuatin juga di sana udah dikasih. Kemudian untuk yang foreign ya, lagi dan lagi di sini masih belum ada banking, kita lihat untuk narasi flow-nya ya. Dalam 5 hari kemarin itu ada di ITMG, TOTL, Pegas, Astra, Antam, United Tractor, Main, Goto, Cuan, Raja, yang cukup luar biasa selama seminggu kemarin naiknya ya, 19% sampai 27% selama seminggu kemarin. Pani juga 9%, PNLF, MTEK, brand ya, data. Nah, ini dia untuk gold kemarin. Sedangkan untuk komoditas di penutupan Jumat gold minus ya gitu. Kemudian crude oil plus nikel minus ya, berarti hanya crude oil ya. Kalau kita cek untuk di batu baranya penutupan Jumat kemarin. Kita cek dulu batu bara. Batu bara juga tipis ya gitu, minus. Kalau CPO kita cek CPO. Untuk kita update dulu perkembangan harga komoditas Jumat, minus berarti cuma oil ya yang plus ya. Nah, oke, langsung saja kita cek dulu untuk para konsultasi ya dari teman-teman di sini. Silahkan langsung di kolom chat ya di kelas investasi. BBNI dan Toba, Pak, average di berapa ya? Maksudnya apa nih? Average, AVD, average down ya? Average down maksudnya ya. Mr. DIY boleh ikut dikit ya buat untuk IEPC. Sekarang sih gampang teman-teman ya. Karena IEP bisa kita lihat. Jadi untuk IPO DIY ini kalau saya sih lihatnya nggak akan arah. Karena emang beda ya, tipikal mancek ya kalau ngebawa. Yang pasti sih hijau gitu. Apalagi ada Mandiri Sekuritas ya. Biasanya sih jarang arah dia. Ikut tapi hari pertama langsung YPC cuan bungkus saja. Karena bukan saham konglomerasi besar ya. Kecuali kalau CBDK. Nah, itu anak usaha Pani baru all in, all margin lah bisa itu. Kalau Mr. DIY buat cuan bungkus aja hari pertama nggak arah langsung buang. Banting aja langsung IEP-nya. Nah, itu aja. Harusnya sih cuan. BNI dan Toba average down. Nah, kalau masalah average down ini balik lagi ke plan ya teman-teman. Misal BBNI gitu. Kalau BBNI kita cek dulu chartnya. Saya sih nggak tahu ya Pak Gorilas plan-nya seperti apa dan dananya berapa. Karena setiap orang beda capital dan modalnya. Jadi kalau dibilang average down nanti takutnya dananya pas-pasan gitu ya. Saya belum tahu. Jadi saya harus tahu dulu dana tersedianya berapa dan niatnya mau hold sampai tahun depan atau bagaimana. Nah itu harus diperhatikan. Untuk BBNI sendiri memang dia ada di crucial support di sini kalau kita perhatikan di 4710. Dan dia ada gap, biasanya sih harus ditutup dulu gapnya ya, tapi kita tidak tahu kapan, apakah minggu depan langsung ditutup 4880 ini ya. Nah itu sih untuk arahnya. Yang penting sih jaga support aja yang 4710 itu untuk BBNI. Karena biasanya kalau di bawah 4700 bisa bahaya. Karena kemarin dia di sini ya udah 2 kali dijaga supportnya. Kalau dia bablas ke bawah bisa mungkin skenario buruknya ke 4500-an, 4600-an lah gitu ya. Nah itu untuk arahnya. Kemudian Toba ya, saya lihat view-nya aja kalau masalah average down sih saya tidak terlalu nyaranin ya. Saya biasanya nyaranin average up yang saham up kan. Kecuali beda plan, tergantung plan-nya balik lagi ya. Dan dananya berapa, karena pasti akan rugi waktu gitu. Saya sih lebih baik switch ke saham yang memang benar-benar oke gitu. Misalnya kayak brand gitu, cuan dan sebagainya. Saya lebih ke sana prefernya dibanding average down ya. Tapi balik lagi itu ke plan masing-masing.
Saya coba lihatkan view-nya saja dulu ya. Toba masih sama juga ya, masih di demand areanya, udah jauh kemana-mana Toba ini. Yang penting teman-teman tahu jaga supportnya aja. Support Toba ini adalah 440 sama kayak penjelasan minggu lalu, 440 ini menjadi krusial. Pokoknya jangan sampai di bawah sana. Kalau di bawah sana sih, saya sih nggak nyalain average down, baik dibuang, di switch ke yang lain. Nah, itu kalau saya ya ditanya. Tapi tergantung lagi ke plan teman-teman. Saya cuma lihatkan view-nya aja. Aces NTPAG bang, oke kita lihat Aces. Aces kita lihat. Kita lihat Aces ya. Kalau slow dia kita cek dulu. Aman internet. Dia slow-slow aja nih. Bentar ya, Aces. Aces terlihat sih di sini dia tertahan ya di level resist MA 200-nya. Mungkin dia akan uji coba ini lagi minggu depan. Kalau dia lewat sih bagus, tapi kalau enggak mungkin akan sideway di sini ya pergerakannya. Mungkin dia akan sideway aja di dalam kotak ini kalau misalkan dia tidak mampu break out. Untuk Aces minggu depan dia harus lewat di atas MA 200 di sekitar 835 lah kurang lebih ya. Kemudian TAPG. Kita cek TAPG ya. TAPG, aduh kok salah. TAPG. Triputra. Ini agak hujan, coba saya ganti internetnya dulu ya. Wifi-nya agak masalah kayaknya. Agak lama dia. Jabodetabek lagi diguyur hujan deras dari sore ya. Saya ganti dulu.
Oke, siap-siap, suaranya nggak ada ya? Oke, sorry ya, suaranya nggak ada. Oke, kalau untuk BRI ya, tadi, wah dia ini ya, agak error ya internetnya kayaknya. Sorry ya. Tadi sama ya untuk view-nya. Coba saya ulangin aja, Bumi masih konsolidasi juga sama ya. Untuk apa nama ACST APG juga tadi sama, MTDL. Coba saya ulangin ya. Oke, kita ulangin, coba kita ulangin aja ya. Dia nggak ada suara ya, tiba-tiba ke-mute ya. Nah, ini ya kalau untuk MTDL karena dia sama-sama crossing aja kelihatan di sini walaupun aku paling rugi waktu ya. Itu ACSTPIG Bumi juga sama ya. Oke, saya ulangin dulu dah ya, kita replay. Nah, ya Bumi sama 140 150 range-nya di situ aja konsolidasi kalau Bumi. Nggak jauh-jauh ya. Kemudian tadi TAPG Aceh konsolidasi juga, kemudian AADI ini dia nunggu retail dulu ya. Cut loss karena kemarin banyak ngambil di 10 ribuan, 9 ribuan lebih gitu. Yang penting ADI ini harus dijaga di level 9.000 ya. Kalau mau entry 9.000 karena kalau dia breakdown 9.000 bisa ke bawah. Yang penting itu dijaga support 9.000-nya untuk ADI ya. Karena wajar baru beggar ya 100% dari IPO pasti ada koreksi dulu namanya saham ya. Nah itu untuk ADI. Kemudian BBRI tadi ditanya. Kalau saya pribadi sih tergantung porsi dana ya. Karena tadi suaranya nggak ada ya. Saya bicara sendiri berarti ya. Wah emang kacau nih Telegram. Saya nggak lihat. Nah untuk BBRI ini sendiri kelihatan ya. Lagi dan lagi pahlawan bursa. Terus menjadi penopang. Selama masih pahlawan bursa membeli. Nggak ada makan siang gratis kata asing. No free lunch ya. Jadi masih downtrend yang pertama. Kemudian saya nggak tahu ya. Apakah Pak Aldafa ini duitnya uh, udah full power di sini atau enggak ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah outflow asing terlihat sekali ya di sini menjadi bulan-bulanan karena memang kondisi internal domestik ekonomi kita ya yang membuat asing terus kabur gitu. Apalagi bobotnya diturunin waktu di MSCI kemarin kan udah pernah dibahas juga ya bobotnya diturunin banking ya berarti dikurangin sama fund manager gitu ya wajar makanya di sini setiap bulan kepemilikan retail tuh nambah ya SID-nya makanya jumlah pemegang saham terbesar di Indonesia itu jatuh ke BRI dijulukin Bank Retail Indonesia. Selama dia masih downtrend bisa saja skenario bisa tambah turun bisa kalau memang misalkan skenario-nya dia tidak dijaga ya. Karena beberapa minggu kemarin ini selalu dijaga 4090 tapi kalau ternyata skenario buruknya minggu depan breakdown di bawah 4090 ya bisa bablas ke bawah. Dan ketika minus 10%, untuk membalikkan keadaan, teman-teman harus percaya, apakah di tahun depan BRI bisa naik 20%? Di dalam hitungan money management ketika minus 10%, untuk BEP itu harus mencari gain 20%. Nah itu ya, balik lagi ke plan Pak Aldafa ya masing-masing gitu. Kalau misalkan kayak gini, saya sih lebih prefer kalau banking BCA ya. Kalaupun BUMN paling mandiri gitu. Karena kenapa rilis baru data Forbes ya, orang terkaya di Indonesia balik lagi ke Budi Hartono dan Michael Hartono ya, baru dirilis minggu kemarin, hari Sabtu kalau nggak salah ya, berarti kemarin ya, Sabtu Minggu. Makanya BCA itu paling enak dijaga ya sama Budi Hartono. Makanya kalau BCA di bawah 10.000 saya lebih pede ngajak orang beli BCA dibanding BRI. Melihat data-data dan posisi chart gitu. Nah itu balik lagi ke plan teman-teman. Bisa saja kalau mau skenario kayak gitu harusnya kemarin full power di AADI gitu. Nanti juga pasti bisa balikin di CBDK. Itu anak usaha Pani full power. Harusnya udah melakukan itu pas waktu AADI itu. Langsung pesan IPO-nya di atas 100, AADI sama juga CBDK di atas 100 pesan harusnya bisa balik tuh dari loss-nya kalau misalnya belum full power. Beli full power aja CBDK pasti apa namanya dia beggar karena loss-nya kecil gitu. Oke, siap. Nah, baik lagi ya. Dilihat aja untuk perhitungannya. CBDK beli aja full power. Margin lah kalau bisa. Tapi kayaknya yang sekuritas sudah nggak bisa ya kalau untuk IPO. Karena lotnya kecil, lebih kecil dibanding AADI. Beggar easy dia. AADI kemarin 7 juta. 7 juta aja bisa beggar dia kan 100%. Apalagi ini untuk CBDK. CBDK cuma 5 juta. Apalagi harganya 3.000. 10.000 aja bisa nih. Ngejar harganya pani induknya ya. Dan biasanya induknya akan sideways. Nah, itu. Ketika fokus di sini, induknya biasanya akan sideways. Jadi jangan berpikir induknya akan dinaikkan banyak ya. Biasanya fokusnya ke sini dia. Sama kayak Adaro, AADI gitu. Adaro menjelang IPO, orang melihat, wah Adaro kayaknya bisa 4.000, ternyata di dump ya gitu.
Tapi harusnya sih kalau untuk CBDK dan PAN ini agak beda ya, karena nggak ada PUPS gitu. Kalau Adara itu kan ada PUPS, makanya didam ya, gitu. Dividennya tinggi gitu. Nah, kalau ini beda kayaknya, harusnya sih tetap dijaga di atas 10.000 lah PAN itu. Di atas 13.000 lah, harusnya dijaga terus ya, menjelang IPO-nya. Tapi ini awal tahun ya, awal tahun sekitar eh, allotment-nya itu nanti di offering-nya itu awal Januari ya. Jadi masih aman ya. Masih bisa untuk nabung-nabung dulu untuk persiapan dana nanti awal Januari pesan. Untuk CBDK ya, gitu. CBDK nanti awal Januari listing. Jadi kalau nggak salah offering-nya itu awal-awal sih ya. Kalau kita lihat jadwalnya. Offering-nya itu awal-awal Juli kalau nggak salah nih. Masa penawaran umum ya 3 sampai 9 Januari masih lama ya. Jadi masih bisa tabung-tabungannya dikumpulin. Untuk beli ini sih jaminan begar bisanya. Gampang kalau ini. Apalagi lagi harum. Kok aguan ya gitu. ODI ini susah arah karena ini. Nah, itu makanya YPC nih. 25 jutanya. Lotnya terlalu besar walaupun harganya 1.000. Paling mentok kayak AMMN lah dia. Naik 10% bisa lah dia. Gitu. Kalau dia arah berarti hebat ya. Kalau saya sih feeling nggak arah ya. Kalau naik sih naik. Karena Mansek ya harus jaga muka Mansek ini sebagai underwriter BUMN. Papan atas. Oke, itu kita lihat dulu ya. Pertanyaan gambaran saham PTBA. Oke ya. ADI udah tadi ya Pak Yudan Tama. ADI itu harus jaga 9.000. Enaknya sih di bawah 9.000. Kalau namanya semakin murah semakin enak ya. Tapi kalau nggak dikasih ya berarti harus jaga support 9.000. Enaknya di bawah 9.000, semakin turun semakin enak. Namanya juga saham bagus, kita mengharapkan turun ya kalau saham bagus. Gitu. Supportnya 9.000 dia, tapi kalau minggu depan dia dijebolkan mending ditunggu di 8.000-an aja ya. 8.000 sampai 8.600 lah gitu. Bumi masih sideways ya. Bumi masih sideways ya. Mister X harusnya bisa ngelihat chart ya. Saya udah diajarin banyak ngelihat chart. Gampang, Bumi ini konsolidasi 140 150 dia. Biasanya 140-an beli, 150 tuh konsolidasi dia. Ya, nah, ini harusnya bisa tuh gampang ya ngelihat chart itu. Jangan bilang saya nggak bisa, beneran nggak bisa ntar ya. Jadi harus afirmasi positif. Oh, gampang nih saya nggak bisa ngelihatnya tuh. Lagi sideways deh. Di sini aja sideways 140 150 Bumi itu. Kalau sideways cuan bungkus aja, nggak bisa lama-lama kecuali uptrend. Gitu dia ya. Belum konstruksi belum. Karena bukan Pak Jokowi ya, Pak Prabowo beda fokusnya, bukan ke IKN. Belum konstruksi. Kecuali nanti Perpres IKN diresmikan menjadi ibu kota, baru mungkin. Tapi saat ini belum. Dia lagi fokus yang lain Pak Prabowo. Belum ada menarik flow-nya untuk di sana. Nah, kita coba bahas dulu ya Bu Nadia nih PTBA, sorry, PTBA. PTBA kalau kita lihat juga sama ya, dia masih belum mampu untuk breakout level resist di 2890 ya. Untuk PTBA nih, di sini level resistnya 2890-nya, itu mungkin akan diuji coba lagi untuk perjalanan minggu depan. Masih akan konsolidasi juga dia. Kalau dia belum stabil di atas 2890 ya. XO udah ya, mungkin Januari ntar buka lagi ya. Nah di XO banyak juga tuh yang karena lagi happening crypto ya, biasanya diinfo juga sama Mr. Chris ya, di sana IPO banyak juga yang cuan 40-50% banyak tuh. Karena emang lagi rame duitnya lagi di crypto ya, mau nggak mau ya, gitu. Ntar tanya aja admin kalau untuk masalah itu ya. Ternyata banyak ini ya. Oke, konstruksi ya belum konstruksi. Kita lihat sekilas saja konstruksinya biar tahu view-nya sekilas saja. Wika masih satu belum, Adi sekilas aja yang 3 ini belum, PTPP juga belum tuh kelihatan nggak ada flow-nya di sini, masih belum. Gampang ya, langsung sekilas aja. SSTM apa nih sahamnya? Kalau nggak salah dia kemarin arah-arah ini ya. Bisa sih saya arah-arah hunter tapi nggak tahu liquid nggak ada SSTM. Saya fokus cuan aja Om PP sama brand. Iya, saham arah. Mungkin mungkin besok akan IEP-nya loncat. Saham arah biasanya loncat ya. Tapi nggak liquid aja ya arahnya. Mungkin masih akan gap up. Lihat aja IEP ya. IEP akan kelihatan di jam 8.45 gitu. Lihat di stock price. Harusnya sih loncat. Karena dia kemarin masih arah harusnya loncat gitu. Itu SSTM ya. Pak EXO ya udah tutup DSSA masih aman ya, bagus DSSA. Ini dia jaga ISG sama Bian, sama brand sama BCA kalau nggak lihat. Masih uptrend. Harusnya sih bisa ATH dia.
Walaupun harganya mahal ya, kalau saham konglomerasi nggak ada yang namanya mahal ya. Bisa terus ke atas ya. Apalagi dia big akum lagi. Masih masih bagus di SSA, walaupun satu lotnya 4 juta, tapi dijaga ya. Dan kabar terbaru Pak Frankie ya, Direktur Sinarmas, oh sorry, Sinarmas Group, kekayaannya naik ya. Apa yang buat dia naik? Ah, ini saham ini dibuat naik. Itu DSSA ya. Masih bagus, masih masih trennya bagus. Harusnya ngejaga ISG nih. Arahnya sih ke 44.000, 45.000 lah. Ya, bahkan bisa balik ATH ya. Karena ini buat ngejaga ISG. Dia dikerek naik gila ya. Dia habis stock split ya. Dulu harganya saya pernah beli berapa satu lotnya waktu puncaknya itu 25 juta kalau nggak salah ya. Sebelum stock split. Bagus bagus di SSA. Uptrend. Saham konglomerasi. DSSA bagus. Pak minta view-nya sama Oil Medco sama Elsa apakah sudah ada akum? Kita lihat. Medco. Lihat IEP sih. Kemarin dia sempat naik 2% oil tapi nggak direspon ya. Masih belum ada sih akumnya nih. Dalam 5 hari kemarin kita cek ya, tanggal 9, masih distribusi, belum ada ya. Walaupun oilnya naik, dia nggak direspon karena emang masih flow-nya masih distribusi. Elsa juga sama. Kalau sekarang gampang banget ya, kalau ngelihat saham pagi potensi itu, misal katakanlah oil naik, kita lihat responnya. Oh kalau nggak ada respon ya nggak usah dibeli. Biasanya gitu ya. Jam 8.45 itu udah kelihatan ya sampai jam 8.58 IEP-nya pagi. Semua saham ya, bahkan saham-saham yang baru listing IPO juga kelihatan. Ini sih Elsa dari 9 Desember cukup ada kalau Elsa ya. Tapi memang dia tertahan aja ya. Kalau dibanding Medco, akumnya lebih ada Elsa selama seminggu kemarin. Tapi tertahan aja di level resist 480 dia kemarin si Elsa ini ya. Yang penting jangan sampai breakdown di bawah 450 aja. Untuk Neng Elsa. Nah itu dia Elsa. SSI ya, SSI ya so far yang penting dia di atas 1.000 ya. SSI itu stop lossnya 1.000. Jangan sampai dia breakdown ya. SSI ini jaga stop loss 1.000 karena dia nggak kuat lawan ISG ya. Dia kemarin breakout tapi kempes lagi 2 hari ISG ya. Semoga aja ada pantulan. Saat ini dia masih di support MA20-nya, tapi kalau dia breakdown 1.000 harus keluar nih. Karena dia bisa saja ntar dia 900-an lagi dia. Enak beli di sana aja lagi. Ya, 1.000 dia. Jangan sampai di bawah 1.000 aja. Nah ini tuh SSI. Jadi crucial point ya. Harus jaga supportnya. Itu SSI ya. Emang sama konglomerasi ya. Nggak pada kuat saham-saham ini. 2 hari merah langsung pada turun ya. Kecuali konglomerasi. Emang kurang dia. Saya pun kemarin 2 tik langsung saya buang aja dia. Malas ya. Market merah mending konglomerasi dah tuh. Jasa Marga, kita lihat Jasa Marga. Jasa Marga masih konsolidasi sideways dia. Jasa Marga sideways konsolidasi 4380 lah ya, jangan sampai dia breakdown, tapi masih di area konsolidasi ini aja untuk Jasa Marga. Raja justru malah enak ya konglomerasi. Saya sih prefer Raja kayaknya. Raja, kemarin dia merah-merah di cover terus dijaga ya. Nah ini namanya berarti ada penunggu di dalamnya. Ketika dia anjlok 6% kemarin di cover langsung naik. Nah ini Raja bagus, uptrend masih. Saya sih nunggu kemarinnya, nggak mau dia di bawah 2,5. Berharap dia ke Fibonacci 2,5-nya. Tapi emang dijaga susah ya. Nanti dia Januari juga ini anak usahanya Ratu ya. Dia kerjasama sama Om PP ya itu buat buat info insider Raja ya. Raja ntar anak usahanya namanya Ratu dan dia joint venture sama Om PP. Nanti underwriternya Henan Putirai. Dia lagi registrasi 1 di OJK. Itu Januari juga ntar nih Raja. Harusnya dijaga juga induknya nih bagus Raja. Raja bagus. Mungkin bisa balik lagi lah 2.900-an lagi di uji coba ya. Harusnya sih 3.000 deh. Makanya saya nunggu banget kalau kemarin market anjlok saya nunggu Raja nih tapi nggak mau anjlok dalam ya. Berarti emang ada penunggu di dalamnya. Masih bagus, uptrend sekali. Raja prefer lah oke deh. Raja masih bisa di hold 2090 average-nya ya. Gitu. Di hold aja ya. Masih akan uji 2.900 lagi. SMSM 1950. SMSM. Selamat ya. Udah lama tidak terdengar SMSM. Masih sideways aja di SMSM. Terdekat sih dia harus lewat 1970 dulu ya. Nah ini dia baru
bisa mungkin ke 2000 SMSS, tapi so far bertahan ya, hebat ya. 2 hari dia malah hijau ya. 2 hari market merah dia hijau, bagus SMSM dia bertahan. BBNI udah tadi dibahas BBNI ya. BBNI skenario buruknya kalau misalkan tidak ada take bond minggu depan ya, dia bisa breakdown di bawah 4700 ya. Dia bisa ke bawah sini ya, bahaya. Tapi kalau dia take bond mungkin dia akan tutup gap 4880. Tapi kalau dia ternyata breakdown bisa skenarionya ke 4,5 4600 lah. Kalau misalkan skenarionya breakdown 710-nya. Nah, itu menjadi krusial, dia disupport terus. Tapi kalau ternyata dia take bond minggu depan, itu mungkin dia akan tutup gap dulu lah 4880. Itu untuk view dari BNI sendiri. Kalau di inkubator belajar ilmu secara keseluruhan ya, biar mandiri. Tapi saya nggak tahu ya, bulan apa mungkin 2025. Kayak admin aja ya. Kalau XO buat untuk watchlist segala macam. Kalau inkubator tuh lebih akar pondasinya ya, biar teman-teman kuat. Kenapa sih harus beli saham ini? Alasan bandarmologinya. Terus misal kalau scalping, ngelihat bid offer yang mau naik, nah itu lebih ke sana ya. Lebih ke core akarnya ya. Kalau di XO biasanya cuma rekomen ya gitu. Sama ada beberapa video, tapi kalau lebih mendalam memang di Inku. Kalau mau mendalami ya fundamental, teknikal, bandarmologi dan bid offer. LSIP sektor sawit. Sawit sih masih sentimennya masih ada ya. Masih ada B40 nanti Januari gitu. Masih so far masih oke gitu. Yang penting dia masih bertahan tidak di bawah lagi 1000 sih masih oke gitu. Tapi saat ini konsolidasi aja deh di dalam range sini. Untuk si LSIP masih oke, LSIP sih yang paling ini leadernya sawit. Tapi kalau Desember ini mau perform fokus konglomerasi aja itu salah satu. Pegas Pak, Pegas kalau nggak salah kemarin dia sempat nyampe ya resistnya. Ya benar tuh. Dia dekat-dekat resist sudah nutup gap pasti suka kempes. Makanya bisa area-area TP. Nah ini supply area nih ya, itu supply area namanya. Kalau udah dekat-dekat dia kemarin udah nutup gap 1600-an biasanya area TP-nya dia. Sekarang dia konsolidasi lagi. Dia minggu depan akan uji 1665 lagi. So far masih uptrend, masih bagus. Selama seminggu kemarin masih big akum juga bagus sih, masih bagus. Masih uptrend bagus. Pegas. Ya. Masih oke Pegas. Nah, ini BUMN yang masih bagus tuh cuma Pegas ya, banking pada turun. BRPT enaknya serok di mana ya Pak? Apakah balik? Agak susah BRPT. Mending brand atau cuan ya? Susah. BRPT itu dia ke-trigger sama brand sama cuan PTRO aja. Dari bandarmologi dia juga kurang. Selama seminggu kemarin big distribusi, ya agak susah mau balik 1200 susah. Karena bukan alfanya. Om PP lagi nggarap PTRO cuma sama brand itu aja ya. BRPT cuma anak tiri lah ya yang ditinggal. Belum ada info yang digarap. Soalnya saya kenal dealernya ya. Jadi infonya sih itu. Makanya susah naik. Balik 1200 terlalu lama ya. Susah, nggak ada sentimen. Saya lebih senang cuan brand sama PTRO. PTRO kalau udah tinggi paling cuan brand aja itu aja. Karena distribusi ya kelihatan lah. Beda brand. Coba lihat seminggu kemarin pasti akum. Dia Om BP nambah terus. Lihat ya brand. Akum pasti. Beda nasib. Tuh, pasti akum. AKLBZP ya kemarin soalnya nambah terus ya. Tuh. Beda. Itu ya BRPT agak susah 1200. Kita lihat data ya. Jadi nggak omon-omon ya. Ntar takutnya ngejelek-ngejelekin BRPT. Bang INPC jadi apa? Nunggu koreksi dulu. INPC nunggu stabil dulu dah. Dia kan masuk FCA. Saya sih biasanya beli 1 hari sebelum keluar FCA. Biasanya dia FCA-nya 7 hari dulu ya. Kemarin dia sempat anjlok ya. Dia nunggu dulu selesai ARB ya. Kalau saya jangan buru-buru. Saya sih mungkin akan nanti beli H-1 ya. Baru 2 kali ARB ya. Dia 7 kali dulu 7 hari di FCA baru keluar. Nah, itu biasanya waktu keluar baru dinaikkan. Saya sih nunggu aja. Nunggu nanti mungkin hari kelima, hari keenam ya paling sekitar Kamis Jumat lah baru saya mungkin entry kalau dia masih ARB terus. Itu enaknya. JIHD juga terlalu liar ya. Barangnya kering ini. Dia sambil jualan ya. Masih akan sideway aja ya. Kalau tuh model-model begini sih saya nggak berani nyaranin lama-lama ya. Kecuali kalau punya harga bawah ya. Karena terlalu geraknya biar banget ya. Walaupun saham konglomerasi ya. Itu ini JIHD masih akan konsolidasi di range kotak ini. Itu untuk JIHD dan INPC.
ML Pak, saya average 155. MLPL. Bukannya kemarin bisa keluar ya ini? Pasti belum keluar nih ya. Coba berapa sekarang dia? Oh, terlalu tinggi 155 ya. Wah, kapan belinya nih? Terlalu tinggi ya, masih belum keluar juga nih si ini keluar konsolidasinya, masih di konsolidasi aja. Dia kalau nggak break 138 sampai Desember di sini aja kotaknya. Kalau minggu depan aja itu udah kelihatan geraknya ya. Kalau yang biasa ngelihat chart, kalau minggu depan dia nggak break kayak 138 sampai akhir Desember di dalam kotak ini aja ya, rugi waktu paling. Kalau 155 saya sih lebih baik nge-switch. Masih ada brand cuan gitu kan. Itu ya kalau saya pribadi, tapi balik lagi. Ya itu Pak FZ ya, 155. Masih akan rugi waktu sampai akhir Desember. Itu untuk view MLPL. Silahkan ya teman-teman, masih ada pertanyaan lagi, masih ada 15 menit lagi ya. Sambil-sambil kita pantau, Esa belum Esa. Kita bahas dulu Esa. Tanya aja makanya ya, jangan sampai nggak tanya-tanya, ntar bingung lagi di market ya. Mumpung ada kompor, silahkan fasilitasnya ditanya aja, tanya apa. Kalau ditanya besok sama apa yang arah di top gainer, nah itu jawaban paling bijak ya, saya nggak tahu kalau yang arah besok. Misalnya kalau ditanya besok apa yang arah, cek jam 9 pagi di top gainer aja. Nah itu tuh sama yang arah. Karena bukan ini ya, bukan Cenayang yang tahu masa depan ya. Kecuali saya gerakin harga arah baru saya bisa jawab. Ya besok saya mau air akan ini. Nah, kalau ini karena nggak tahu ya, itu jangan ditanya sama arah. Esa juga sama, masih konsolidasi deh. Nggak jauh-jauh beda. Ini masih belum keluar konsolidasinya nih. Ya, gitu. Karena emang marketnya belum ini ya, belum uptrend. Jadi rata-rata banyak saham masih konsolidasi geraknya ya. Gitu. BRMS masih oke juga. BRMS enak nih. Saya ATM BRMS ini ya. Di bawah 400 tuh beli aja, masih big akum deh. BRMS enak tuh, masih di dalam range kotak ini juga. Saya senang BRMS juga tuh. Masih big akum juga. Biasanya dia mainnya gitu ya. Dekat-dekat 400 sampai 4 berapa kemarin high-nya 50 di situ-situ aja masih oke. Masih bagus BRMS. Dewa. Dewa, kita lihat Dewa. Dewa view-nya masih oke juga lah, tapi dia nggak sebagus BRMS, jadi dia ngekor BRMS kalau nggak salah ya. Nah ini nih, untuk Dewa sih 128 high-nya ya, paling uji level itulah gitu ya. Kalau kita tarik garis trend line juga masih oke deh, selama tidak breakdown di trend line-nya ya. Nah itu dia, masih oke. Oke, sama-sama kita cek hari Jumat kemarin apa saham-saham big akum ya. Nah, biasanya ngeliat-ngeliat di sini ya. Tapi saya sih lebih pede cuan ya, soalnya saya masih ada cuan juga. Inco, APIC, BKSL, saham FCA, DSSA, nah kan cuan bener masih big akum ya. Dan saya feeling dari bid overnya pasti big akum deh. Cara makannya, power buy-nya kemarin Jumat. Ya tuh, pasti ini tuh kayak GPU. UBS ini brokernya Om PP, fund manager, yang di kanan retail semua, menarik sekali. Ya, bisa mungkin cuan masih akan atraktif Senin. Saya sih senang cuannya. Kalau melihat broker kayak gini, di kanan banyak retail, di kiri asing dan big player, harusnya masih nggak. Apis, Repo, BKSL, DSSA, ISA Cuan, BSDE, Tower, MLPL, Buka, MDKA, BTPS, Nice, SNLK, PNBN, Aces, BP Ayam, Skip, dia Crossing, INTP, Cepin, SMGR, Laba, Mapi. Pani itu ya, malah enak merah-merah dia ya. Pani, terus ada RIGS, Bank, Repo, TSPC, tapi paling ya itu aja sih ya. Paling di sini-sini aja nih, DSSA, ISA Cuan tuh. Itu aja palingnya. Oke, kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan. Boleh jelasin IEV yang berlaku saat ini sistem gimana kita bisa manfaatin IEV dan IEV bisa semua saham ya. Cara manfaatinya pertama cek big akumnya dulu, misal katakanlah kayak Cuan. Ya, katakanlah kalau dia gap up, saya biasanya beli IEP-nya ya. Karena dia biasanya bagus kalau yang gap down, nah kecuali kalau gap down saya biasanya BCA. Jamnya sih sebenarnya sama ya. Oh, apa nama? Sorry, beda 1 menit aja ya. Kalau dulu jam 8.59 ya IEP-nya. Kalau dulu jam 8.59, coba saya bisa buka dulu ya. Buka OLT dulu. Buka coins. Bisa bahas kripto, bisa. Ntar saya liatin ya. Coba saya liatin dulu IEP nih. IEP.
Kalau sekarang masih bisa ya withdraw ya. Kalau nanti Januari nggak bisa teman-teman ya. Saya biasanya mainin kalau punya barang juga mainin IEP pagi ya. Tapi itu kayaknya kalau tahun depan nggak bisa ya. Nah ini coba saya share screen ulang ya. Share screen mana nih? Ini ya cara untuk melihat IEP-nya. Jadi biasanya pagi itu ya, kalau dulu itu hanya saham LQ45. Jadi biasanya akan kelihatan ya di pagi di sini IEP-nya ya. Itu untuk mainin volume dan harga jadi kelihatan. Misal katakanlah mau ngelihat besok banking kayak gimana ya Pak Senet, lihat jam 8.45 itu pre-openingnya itu pada hijau atau merah. Kalau merah berarti masih merah tuh market biasanya ya kalau kompak. Tapi kalau ternyata mayoritas katakanlah BCA, Mandiri, BNI, BMRI hijau, kemungkinan market akan hijau gitu. Nah itu biasanya akan muncul ya IEV-nya di situ teman-teman. Di sini ya biasanya saya dipakai 9 trade book ya. Nah, di sini akan kelihatan di situ, sorry 9 order book. Nah, di sini akan IEP-nya juga kelihatan, angka-angkanya masing-masing sekuritas semua sama ya, bisa kelihatan jam 8.45 gitu. Jadi saya biasanya kalau khusus untuk scalping ya di banking ya, saya BCA. BCA kalau minus 2% saya beli paginya langsung. Biasanya akan ada tarikan untuk menjaga biasanya gitu BCA ya. Sisanya saya nggak pernah berani nangkep ya kalau banking. Misal BRI langsung anjlok 2% jarang ya. Cuma BCA karena market cap ya. Masih market cap nomor satu, pasti dia buat untuk ngejaga ya. Kemarin aja BCA nih sempat dijaga juga ya, nggak minus dalam ya, cuma 1% ya, baru closing aja dibanting ya. Saya sih berharap minggu depan di bawah 10.000, saya sih pasti beli terus di bawah 10.000, biasanya ntar jual di atas 10.000, kayak gitu aja main BCA gampang ya. Saya lebih prefer ini ya, tapi saya lagi ATM ya, saya tidak bukan invest ya. Gitu. Nah itu biasanya bisa manfaatkan, kayak misalkan ntar cuan-cuan, lihat aja Senin ya, biasanya ke IEP-nya gitu, tapi balik lagi cek chartnya sebelum entry ya, untuk manfaatkan IEP dan IEV, sama juga nanti ketika IPO, misalkan Mister DI ya pagi-pagi dia ternyata cuma naik 10-11% langsung banting aja, bantingnya di bawah harga IEP-nya ya, jangan banting atas gitu, biar laku. Biasa katakanlah pembukaan 10.000, oh sorry, pembukaan 3.000, nah banting aja 2.800 pasti laku 3.000. Nah itu tuh gampangnya manfaatkan IEV dan IFV. Kalau sekarang jam 8.45 sampai match-nya itu jam 8.58 ya, gitu match-nya. Nah, kalau sekarang kalau dulu 8.59, kalau sekarang beda semenit. Cuma kalau sekarang bisa 635 saham ya, 635 atau 685 saya lupa gitu tepatnya. Kalau dulu cuma LQ45, saya biasanya pagi-pagi LQ45 ngelihat ya gitu. Nah, kalau sekarang semua ya, kecuali saham akselerasi. Nah, itu sih ya bisa dimanfaatkan. Jadi setidaknya IEV dan IEV ini tahu ya bagaimana kondisi pre-openingnya sebuah saham. Tapi balik lagi ya, lihat dulu hari sebelumnya dia akum nggak atau enggak. Nah, bisa kayak cuan gitu, lagi akum bagus ya. Kalau misalkan dia merah, nah saya berani beli itu. Tapi kalau dia misalkan gap up 3%, saya nggak berani kejar. Gitu aja. Mesti cek juga chartnya itu sih, manfaatkan IEV. IEV sekarang gampang ya. Misal kita JJS nih, kita JJS katakanlah. Misal kemarin Jumat JJS cuan. Jadi kita tahu, oh cuan nih dia gap up nggak ya? Nah, kalau ternyata misal gap up mau jual juga bisa gitu, jual sebagian ya, sisanya lihat. Karena kemarin juga cuan dia opennya langsung 1% ya gap up. Nah, soalnya kemarin kami saya juga sempat JJS nih. Ya. Nah, ini ledakan volume, Jumat juga itu kriteria JJS sih sebenarnya, ledakan volume. Nah, ini dia opennya 1,23% kemarin. Harusnya sih besok juga opennya harusnya hijau ya kalau ngelihat broker summary-nya ya. Nah itu untuk memanfaatkan IEV dan IEV, balik lagi ke sahamnya ya. Tapi kalau untuk saham-saham IPO gampang ya. Jadi ketahuan kalau dia arah, kalau nggak arah tinggal buang, cuan bungkus gitu. DI mungkin gitu nanti strateginya. Nggak berharap arah karena 25 juta lot ya, terlalu besar, harga 1.000 gitu. Mirip-mirip kayak ini ya, kalau ya CNMA lah. CNMA kan hari pertama hijau kan. Underwriter-nya kalau nggak salah Mancek juga apa sama saya lupa juga tuh. Cuan bungkus aja kalau yang masalah. Kalau yang kayak gitu. Kecuali kalau di IPO yang anak usaha pani itu tuh hold terus, tambah terus arah kalau bisa dapat ya. Tapi sekarang udah banyak sekuritas ya berlomba-lomba untuk apa membuat share per prioritas untuk nasabah prioritas ya. Stockbit buat minimal kalau nggak salah 100 juta tuh berapa ya untuk yang nasabah prioritasnya ya, untuk dapat server untuk yang antri ARA-ARA ya. Kemarin ada sempat dapatkan XL antri ADI ya, hari kedua nggak hari keberapa tuh. Karena emang lagi momentumnya ya, IPO orang, apalagi IPO konglomerasi ya. Saya yakin rame juga antar CBDK itu orang pada ngantri ARA-ARA ya. Lumayan kan, pasti besoknya beggar tuh. Saya pun ngantri ya. Saya juga sekarang pakai 4 ya, 4 sekuritas saya pakai nyoba ya. Kemarin saya AD itu hari ketiga baru dapat ya. Emang susah ya, berlomba-lomba tergantung hoki ya, sama sekuritas. Oke, apa nih kita bahas ini aja ya. Eh,
bahas kripto ya. Oke, kita bahas kripto. Nah itu ya Pak Yonatan ya. Untuk IEV dan IEV. Oke, sebelum kita bahas IEVO, saya coba ini dulu ya. Eh, di XO ya, ada di XO kripto ya. Misalnya Mr. Chris info-info dunia kripto di sana ya, banyak yang kemarin floating profit ya, Cardano. Karena emang duitnya lagi bergerak di sana sejak Donald Trump ya, harus diakuin. Makanya bursa saham kita inflow asing belum ada, mereka pada lari ke sana ya. Ini saya bahas terakhir SAPX dulu sebelum kita bahas dunia kripto ya. Masih ada waktu 7 menit. SAPX. Kita lihat view-nya ya, SAPX. Udah lama nggak lihat nih saham ya. Oh, downtrend ya, masih susah ya. ARB ya. Jangan biasakan banyak beli saham begini lah ya. Masih ke bawah ya, saham downtrend. Ini sih gampang ya. Makanya saya bilang tadi IEP dan IEV ya, itu akan kelihatan besok. SAPX gimana? Lihat jam 8.45. Kalau dia gap down berarti masih akan turun gitu aja, gampang ya. Karena sekarang bisa semua saham, jadi akan ketahuan. Apalagi ARB biasanya sih besok akan lanjut turun ya biasanya. Lihat aja IEV-nya dibanting lagi nggak 10% IEV paginya. Ini kan lagi down banget ya. Saham-saham begini sih jangan terlalu beli ya. Kalau saya sih nggak nyaranin ya, tapi baik lagi namanya orang kadang iseng ya. Mungkin kebanyakan duit, aduh saya bosan pak, duit saya banyak beli saham aneh-aneh gitu. Kalau ada brand cuan ya, saya sih nggak nyaranin ya beli-beli begini SAPX. Lihat aja besok pre-opening. Lihat aja pre-openingnya gitu gampangnya. Oke kita bahas dunia kripto-kripto untuk view teknikalnya ya. Kita bahas-bahas dulu, masih ada waktu 7 menit. Kita cek dulu. Oke, kripto kita bahas. Semua pertanyaan di saham udah aman. Minta SUI udah cuan 20%. Siap, Bu Nadia. Oke, SUI ya. SUI. Para SUI. Kita ke SUI dulu, dunia kripto. SUI, masih uptrend SUI, masih uptrend. Dunia kripto tuh lagi uptrend ya. Makanya follow the trend enak ya. SUI masih uptrend, possible mungkin akan uji coba lagi 4,8 sampai 5 dolarnya ya. Masih uptrend SUI, masih bagus. Masih bisa di hold. Ya, kalau 5 dolar berarti berapa tuh? Sekarang kan kurs 16.000 ya. 5 ke 6. Ya bisa harusnya ya. Soalnya di sini pakai dolar ya yang di itu. Kita bahas lagi apa nih? Cardano berarti ada ya. Cardano ada. Kalau di Indodax apa di Indodax sama ininya ini ya, ada ya. Cardano ada namanya, ada USDT, Binance, ada so far dia kemarin tertahan di supply areanya ya. Tapi masih oke lah untuk trennya ya. Masih uptrend lah ya. Tapi dia minggu depan sih paling uji level resist lagi lah sekitar 1,6 dolarnya ya. Teman-teman hitung sendiri kalau rupiahnya sekarang 16.000, 1,1 1,2 dolar lah ya. Mungkin ke sana lagi dia 1 ke 2 dolar. Masih oke di hold masih masih uptrend. Soalnya lagi uptrend dunia kripto. ETH siap ya. Juga Pak nitip dari 48 sekarang 60 juta. Iya. Eh, lagi pada uptrend ya. Apa tadi? ETH, Ethereum, ETH. BTC juga udah stabil di atas 100 ya. Udah stabil di atas 100 ribu dolar. Ethereum so far masih oke juga lah ya. Masih oke dia si Ethereum. Tapi sementara sih dia akan ini lagi dulu ya. Konsolidasi. Kemarin dia sempat capai target ya di level 4 dolar ya. 4 dolar, sorry 4.000 dolar ya. 4.000 dolar. 4.000 dolar kemarin capai target. 4.000 dolarnya harusnya sih masih akan uji coba 4.000 dolar lagi. Masih bagus. Bisa saja kalau dia break level resistnya ya untuk ETH. Siap sama-sama. Iya, rata-rata ambil bawah kemarin soalnya di info dari awal-awal ini ya, awal-awal Desember pas Donald Trump lagi viral ya. Itu pemilihan November kalau nggak salah ya, pas November sih. Iya di XO ada rekom. Ya kalau yang mau ini ya pakai peluang atau Indodax kalau yang di exchange dalam negeri ya. Biar nggak perlu convert lagi dolar ya. Tapi kalau pakai Binance, pakai exchange lainnya harus beli dolar dulu. Sekarang dolar naik 16.000. Lumayan juga spreadnya. ESA udah dibahas, masih konsolidasi aja dia ESA, belum kemana-mana.
Ondo, target 40K bisa Pak, 17K saya dapat siap. Coba kita cek Ondo. Ini narasinya masih kuat ya. Ondo. Ondo sekarang 1,8 dolar ya. 1,8 dolar. Ondo masih uptrend banget ya. Ini catnya emang rata-rata di kripto uptrend semua. Kripto masih uptrend semua. Dunia kripto ini. Karena emang duitnya lagi di sini. Ada datanya ya. Ntar saya kasih dah di kelas investasi ini ya. Ada datanya kalau nggak salah nih. Coba ntar saya ambilin datanya. Ada datanya dia. Sejak pelantikan Donald Trump itu duit lari ya ke ini tuh ya. Lagi di kripto tuh. XO apa ya? XO buat dulu sebenarnya XO ini lahir ini ya. Sejak YouTube video berlangganan udah nggak ada ya. Jadi dibuat websitenya buat untuk yang belajar ini ya. Belajar Bitover, di sini dibuatkan website ya, develop. Semoga aja ntar kalau rame baru dibikin aplikasi ya. Harus bangun ekosistemnya dulu ya, baru dibikin aplikasi buat belajar nanti biar bagus-bagus juga ya, handle editor, biar nanti layaknya Netflix ya, edukasi teknologi gitu di sini ya. Dulu biasanya kita buat video-video yang di YouTube ya, yang khusus aksesnya gitu dari para pelanggan. Kalau sekarang di website sama di grup, di XO itu. Ya. Bermula dulu ya, dari 50 ribu kayak sebulan murah ya. Kalau sekarang ada website kalau nggak salah 100 ribuan. Nanti tonton di sini dapat akses ya, tape reading semuanya, dihubungi aja admin kalau mau belajar ya. Itu di websitenya sama ada beberapa edukasi juga. Nah itu XO ya, grup XO. Sebenarnya dulu kalau di YouTube kan dia nggak bisa ya kita dua arah, makanya karena daripada pelanggan minta Pak bisa yang dua arah Pak biar bisa konsultasi juga. Nah itu di grup Telegram XO ada ya buat untuk saham dan kripto. Biasanya live trading juga ya untuk yang harinya gitu. Tadi dipandu sama Mr. Chris. Nah ini XO itu XO. Siap Pak Hens ya. Ntar tanya-tanya aja admin kalau mau belajar gitu. Ya bisa ntar kita ini aja ya. Ntar XO kita coba apa namanya temu para member ya. Kita coba offline tuh atau hybrid live trading offline ntar di Jabodetabek dulu ya. Kita kumpulin dulu teman-teman yang lama-lama nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi, coba ya. Siap komunitasnya ya. Ntar kita bikin ini aja ya, offline biar teman-teman. Sebenarnya pernah kemarin dibikin ya. Bekerja sama dengan sekuritas. Ntar kita bikin offline buat untuk biar ketemu. Kripto belinya di mana? Bisa di Peluang atau Indodax kalau di dalam ya. Dalam negeri exchange-nya biar nggak ribet tukar-tukar dolar, buka aja Peluang ya. Peluang tuh gampang. Itu ntar dikasih linknya di sini sama admin ya, Peluang. Gampang Peluang pakainya. Silahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan ya. Besok semoga lebih baik lagi. Masih bisa beli BTC nggak? Di bawah 100 ribu beli terus. Kalau percaya kan udah saya bilang. BTC buat untuk tabungan masa depan. Nggak ada yang nggak bisa ya. Namanya juga dunia finance ya. Nggak ada larangan untuk beli BTC. Kemarin pokoknya setiap dia koreksi beli aja nih. Kemarin sempat 5 Desember di bawah 100 ribu beli. Terus 9 Desember di bawah 100 ribu beli ya. Untung nggak ketemu Timothy Ronald ya. Kalau ketemu Timothy Ronald ntar dikata-katain ya. Udah saya ajak dari bawah pada nggak mau beli nih masyarakat Indonesia katanya. Pas sudah 100 ribu pada teriak beli. Ntar turun ini lagi. Nah, untung saya bukan Timothy Ronald ya. Kalau Timothy Ronald dia keras emang didikannya ya. Kalau emang masyarakat Indonesia itu harus disadarkan ya. Harus disadarkan buat untuk mengenal ya. Untuk aset yang memang bagus lah ya. Karena emang ini secara logik ya, dalam dunia perdagangan supply-nya dikit. Secara logik aja ya, BTC itu pilihannya pasti naik terus. Tinggal lihat cycle-nya ya gitu. Pasti akan ada koreksi ya pasti. Nggak mungkin dia langsung 200 ribu ya. Gitu. Karena kemarin dia kenapa tembus 100K? The Fed akhirnya sadar ya. The Fed akhirnya sadar bahwa ini juga bisa menjadi cadangan devisa. Dan terbaru beritanya ya Thailand menerima para ini ya wisatawan untuk transaksi pakai Bitcoin. Nah itu tuh. Indonesia terlalu terlambat. Coba dia seperti
ini ya berani ngambil risiko katakanlah dari APBN pakai 100 miliar ya atau 10 M lah gitu ya. Udah cuan berapa dia tuh? Itu Salvador kaya sekarang tuh. Presidennya kemarin flexing tuh. Pak Nasib siapa tuh? Saya lihat di IG story-nya ya flexing, cuan 5.000 triliun dari BTC kalau dirupiahkan. Nah, Indonesia terlambat. Paling Indonesia adopsi Bitcoin kalau udah 200.000 feeling saya. Orang-orangnya, terutama pemerintahnya, nggak terlalu mau dia maju negaranya ya. Yang penting di sekitarnya aja muter duitnya. Kalau feeling saya sih nanti terlambat. Paling udah 200.000 BTC baru nanti aturan-aturannya dibuat. Indonesia itu selalu terlambat, selalu terlambat. Padahal udah jelas ya Rusia, Amerika, yang negara-negara besar ya. Karena kita memang urusan dalam negeri terlalu banyak ya yang harus diurus, jadi dia nggak fokus gitu. Kesenjangan masih besar. Nah ini BTC ya, pasti akan dipam terus tuh. Karena udah tahu ya, udah lama ini BTC ini kalau dilihat ya dari segi apa sirkulasinya ya. Itu hanya sekitar 19 juta ya, diperebutkan sama miliaran, apalagi BlackRock semua masuk, MicroStrategy, contoh-contoh lihat ya CEO-nya, apa namanya, saya lupa namanya, yang saya follow ya di Instagramnya, setiap hari tuh nyuruh orang beli terus, sekarang Microsoft mau beli juga ya. Itu bagus, pokoknya di bawah 100.000 beli terus aja, kalau memang niatnya jangka panjang ya, tapi long term ya, long term BTC ini, aset masa depan. Sirkulasinya mana ya? Coin market cap harusnya sih ada di BTC ini. Masih nomor 1 ya. Ntar dulu saya lihat. Harusnya bisa dilihat ya. Coin Gecko, sorry Coin Gecko buat untuk ngelihatnya ya. Coin Gecko. Nah ini buat untuk ngelihat ininya. Lihat sirkulasinya ini kita bodoh-bodoh aja hitungan perdagangan ya. Jumlah masyarakat dunia sekarang berapa tuh? Dia memperebutkan supply-nya sekarang 19 juta yang beredar. Itu pun dari 19 juta, Satoshi masih pegang sekitar 3-4 juta. Itu pun Satoshi itu kita nggak tahu ya sampai sekarang. Apakah itu benar-benar orang atau memang apa namanya anonim ya gitu. 19 juta diperebutkan sama miliaran orang. Ya pasti naik tuh lihat ya. Dari dulu orang tidak mengenal BTC itu. Dari 2020 ya harganya cuma 11.000 sekarang 100.000. Kalau di dalam ini sih harusnya di masa depan ya tembus 200.000 bisa. Tapi nggak tahu tahun berapa ya. Ada dia perhitungan pakai paralel ya. Gitu. Saya lupa ada chartnya itu. Saya temu di Instagram para fund manager yang bikin buat untuk proyeksi beberapa tahun ke depan. Apalagi sekarang udah diadopsi semua ya. Rusia pun bahkan memperbolehkan ya. Kalau ini yang paling gampang sih BTC ya. Paling gampang tuh. Ini kalau dari segi chart tuh ya, udah lama deh sideways. Nah, break waktu Donald Trump jadi di November kemarin, pas waktu awal-awal November, nah, naik terus. Masih bagus. Oke, paling gitu ya untuk teman-teman ya. Silahkan ya untuk mau tanya-tanya ke XO aja ya kalau mau belajar gitu ya. Cara nentuin support, tonton video aja ya. Di YouTube ada ya, juga di YouTube. Tonton video ya, bisa berbagai cara ya. Pakai pivot point bisa, pakai horizontal bisa ya, gampang ya. Kalau support resistance contohnya kayak gini ya. Pakai horizontal ya, misal contoh katakanlah BBCA nih ya, pakai horizontal, tentuin support resistance ya. Yang sampai nggak tahu ya, banyak tuh di YouTube juga ya support resistance. Nah ini namanya resisten, karena area-area ini yang biasanya kalau dia dekat sini tuh suka turun ya. Nah ini biasanya ketika menyentuh area ini turun, ini area resisten, terus ini area support, nah, di mana area di mana banyaknya terjadi pantulan ketika mencapai area ini resisten, ini support. Nah itu pakai horizontal ya. Bisa juga pakai yang namanya trend line. Kalau pakai trend line sebagai contoh katakanlah saham Pani coba ya. Nah ini sebagai contoh katakanlah saham Pani. Nah saham Pani gimana support resistennya? Nah tinggal garis begini tuh. Ya, selama dia tidak breakdown di bawah sini berarti masih uptrend. Nah, ini menjadi supportnya ya. Supportnya berarti di sekitar sini nih, yang area ini. Nah, itu bisa pakai trend line, berbagai macam cara lah. Bisa pakai pivot point juga gitu. Tapi yang paling gampang pakai yang horizontal. Ini bisa pakai trend line namanya buat untuk lihat supportnya di sini itu. Oke, paling itu ya. Tapi kalau mau ini di website sudah ada ya di kelas investasi itu support resisten juga gampang. Nah, itu dia ya harus belajar sih. Harus upgrade diri ya. Jangan sampai
berdiam diri. Orang yang berdiam diri dan tidak beradaptasi akan tertinggal zaman. Apalagi support resisten itu paling wajib lah ya. Udah di luar kepala ngelihat saham, oh ini supportnya di sini, support resisten di sini itu. Jangan sampai itu. Belajar aja ya, upgrade itu buri ya. Nah, itu. Oke, paling itu aja untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Thank you semua.